Kita mulai. Shalom teman-teman. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Nah, sip. Ukuran yang sangat baik kalau jaringanku bagus. Shalom ya teman-teman. Senang sekali bisa dapat kesempatan membagikan pesan firman Tuhan di pembinaan pengurus PMK IPB lagi ya. Ini kali kedua aku dipercayakan untuk berbicara di depan hamba-hamba Tuhan. Mahasiswa tapi hamba Tuhan juga ya. Dan hari ini juga teman-teman BPH mempercayakan satu tema, yaitu sarana untuk pertumbuhan rohani ya. Kalau berbicara tentang pertumbuhan rohani, kita perlu mengingat bahwa yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Jadi untuk sharing firman Tuhan kali ini, aku kasih judul Grow in Christ, bertumbuh di dalam Kristus. Dan untuk memulainya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, meminta hikmat untuk belajar bersama di malam hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami hingga malam hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Tolong kami ya Bapa untuk malam hari ini agar pikiran kami tertuju kepada Tuhan dan kami memperoleh berkat rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan kami pelajari saat ini. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk mengaplikasikannya dalam tugas panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengurus-pengurus di PMK IPB. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan kita, ya berhubung ini pengurus-pengurus baru ya, mungkin ada beberapa yang sudah kenal, tapi ada juga yang belum ya. Kita kenalan dulu supaya biar teman-teman juga nggak ngerasa asing sama yang akan banyak ngomong di 30 menit ke depan ini ya. Oke. Jadi kenalkan, namaku Hana Gretia Apriliani. Aku dulu kuliah di Malang, jurusan Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Jadi aku lulus di tahun 2017, kemudian menyerahkan hidup untuk melayani secara full-time di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Nah, setelah mengikuti training untuk menjadi hamba Tuhan di Jakarta selama 1 tahun, baru aku ditempatkan di Bogor untuk melayani. Dan untuk saat ini, aku dan juga ada 4 staf lainnya di APMI ya, kami terus memberitakan Injil dan menolong mahasiswa untuk mengenal Kristus dan bertumbuh secara rohani. Jadi itu dulu perkenalan singkatnya. Selebihnya kalau mau kenalan lagi dan ngobrol-ngobrol, boleh banget ya setelah pembinaan ini. Oke, kita kembali ke topik, kembali ke laptop ya. Kalau berbicara tentang pertumbuhan rohani, pastinya ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang asing buat teman-teman. Nah, aku mau tahu nih, jadi teman-teman siap-siap ngetik ya di chat box. Menurut teman-teman, apa ciri orang yang bertumbuh rohaninya? Gimana kita tahu bahwa orang ini sedang bertumbuh atau enggak? Jadi bisa teman-teman bisa kirim di chat box atau langsung on mic juga boleh banget lah ya. Ini ada yang kelihatan wajahnya, ini ada MC-nya, ada PJ-nya. Kalau langsung on mic boleh. Wih, ini udah ada berapa nih? Selalu berbahagia. Oke. Kemana-mana senyum gitu ya. Ucapannya dijaga, kelihatan buah rohnya. Dari tingkah lakunya mencerminkan pribadi yang telah lahir baru. Bersukacita, sikap, tindakan, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Jadi buah roh ya. Terjadi pembaruan hidup. Oke, sip. Ada lagi? Bagaimana kita tahu kalau orang ini rohaninya sedang bertumbuh? Oke, kayaknya kira-kira jawabannya mirip-mirip lah ya. Oke, thank you buat responnya. Oh, ada satu lagi. Berserah penuh pada Allah, pada Tuhan. Oke. Ya. Semuanya
tidak salah, benar, ya, hidupnya berubah, mungkin bisa rajin baca Alkitab, omongannya berubah, atau tobat gitu ya, dari yang dulunya merokok. Hadir di dalam pembinaan pengurus. Ini tolong di screenshot nih ya. Terus dikirim di grup. Oke, ya. Itu ya, ciri-ciri orang yang bertumbuh secara rohani. Kebanyakan hal-hal positif ya yang bisa kita lihat. Tapi sebenarnya teman-teman, pertumbuhan rohani itu bukan momentum perubahan yang spontan, yang cepat, yang secepat membalikkan telapak tangan gitu ya. Tapi butuh yang namanya proses. Artinya proses itu perlu waktu. Mungkin melalui jatuh bangun, tapi bukan di tempat yang sama ya. Tapi ya itu bukan di tempat yang sama. Dan prosesnya itu sifatnya progresif, jadi dia naik ke atas gitu. Kalaupun dia jatuh bangun itu dia jatuh bangunnya progresif ke arah yang benar. Jadi kalaupun ada teman-teman kita yang sepertinya udah aktif ikut pembinaan, udah aktif melayani, tapi kok masih nyebelin ya gitu, kok masih bikin kesel ya gitu. Ya itu sebenarnya bagian dari proses pertumbuhan rohaninya. Nah, kita akan melihat dasar firman Tuhan yang menjadi bagian firman Tuhan yang menjadi dasar ya untuk kita mengenal bagaimana pertumbuhan rohani itu dari Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Aku minta yang tidak on cam. Selo, ada nggak manusianya? Ada, Kak. Halo, Kak Hana. Halo? Oke, udah masuk, Kak. Oke. Tadi Selo udah membacakan Kolose 1 ayat 9 sampai 10? Belum, Kak. Oh, belum. Oke, sorry ya, kayaknya aku yang ke-freeze tadi. Minta tolong deh, bacakan deh buat kita. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan Allah. Oke, ya. Thank you, Selo. Nah, Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 10 ini ya mengatakan hal itu. Jadi tujuan kehidupan Kristen adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Artinya, Tuhan mau agar kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan itu yang berkenan di hadapan Allah, berkenan kepadanya dalam segala hal. Nah, inilah tujuan kita diciptakan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu ya, ini pentingnya pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani itu bukan sekedar pengetahuan ya tentang Allah, tapi lebih kepada pengenalan akan Allah. Ada orang yang belajar Alkitab hanya untuk memenuhi kepalanya dengan pengetahuan, tapi itu tidak akan mengubah hidupnya. Nah, yang bisa mengubah hidup seseorang adalah pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Jadi perlu adanya relasi dan persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya pertumbuhan rohani itu ada di dalam kehidupan orang itu. Jadi itu ya, pertumbuhan rohani ini sangat penting dalam keseharian kita, karena ini bukan untuk jangka pendek, tapi ini sebenarnya sedang mempersiapkan kita menuju kekekalan. Itu ya. Jadi, next. Nah, kita lihat
gambar pohon ini ya. Ini anak-anak IPB pasti nggak asing dengan pohon, karena banyak pohon di kampus kalian. Coba kita lihat gambar pohon ini ya. Hal-hal apa saja yang diperhatikan agar pohon ini tumbuh dengan baik? Kira-kira apa aja nih yang perlu diperhatikan? Yang anak pertanian, nggak harus pertanian sih. Kayaknya kita tahu semua lah ya. Apa yang perlu diperhatikan supaya pohon ini bisa tumbuh dengan baik? Tanahnya, Kak. Tanahnya, sinar matahari, CO2, air, mineral, tanah. Pemeliharaan. Pupuknya. Komplit ya, ini ntar kita kuliah lagi. Zat hara, betul. Unsur-unsurnya ya. Terus gimana supaya memeliharanya? Harus disiangi, harus disemprot gitu ya, disiram. Kalau ada buah yang bagus, dinyanyiin dong, biar ini ya nggak stres ya. Healing. Kalau ada buahnya yang bagus itu dibungkus supaya nggak dimakan kelelawar kali ya, biar nggak dimakan hewan-hewan gitu. Dan lain-lain, dikasih pupuk, dikasih sayang, dipupuk gitu ya. Ya, ada banyak hal ya yang perlu kita perhatikan supaya memelihara pohon ini terus bertumbuh. Nah, sama halnya dengan kehidupan rohani kita. Supaya kehidupan rohani kita ini tumbuh dengan baik, kita pun perlu memperhatikan beberapa hal. Di sini ada 3 hal, dan masing-masingnya 3. Yang pertama, kita akan belajar apa saja sih unsur yang mendukung pertumbuhan rohani kita. Kemudian yang kedua, kita akan belajar 3 media atau sarana yang tepat untuk bertumbuh secara rohani. Ini cara-cara yang biasanya dipakai Tuhan untuk menolong kita bertumbuh secara efektif. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kita akan melihat bagaimana hasil dari pertumbuhan rohani yang benar. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Unsur yang mendukung pertumbuhan rohani ya. Ada 3 hal. Yang pertama, doa. Unsur yang penting yang pertama adalah doa. Meskipun Allah Maha Tahu, namun Allah sangat senang dan selalu rindu mendengarkan ungkapan isi hati anak-anaknya. Karena kehidupan kekristenan itu adalah relasi ya, relasional. Allah lebih suka kita berbicara dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Dia. Jadi ada hubungan komunikasi timbal balik gitu. Karena ini relasi, bukan cuman ritual. Dan kegagalan di dalam kehidupan Kristen atau yang membuat stagnansi pertumbuhan rohani kita seringkali disebabkan karena kurang berdoa. Mungkin teman-teman pernah ya mengalami kayak, duh kok kayaknya biasa-biasa aja ya. Dan bahkan ketika merasa bersalah atau pernah jatuh dalam dosa, justru tergoda untuk tidak berdoa. Gitu. Padahal sebenarnya ketika kita berdoa itu kita sedang menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Kita sedang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang dengan doa itu akan menolong kita untuk cepat bangkit gitu ya, kembali ke tracknya Tuhan dan balik lagi bertumbuh secara rohani kepada Tuhan. Nah, kita mau melihat dasar firman Tuhannya dari Filipi 4 ayat 6-7. Aku minta Gracia deh, Gracia. Coba bacakan buat kita deh. Filipi, Allah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke, thank you. Ya, dari ayat ini kita belajar ya, bahwa sebenarnya doa itu menjadi jembatan antara pergumulan kita dengan kasih karunia Tuhan. Meskipun saat kita berdoa, situasi itu tidak langsung berubah, tapi Tuhan menjanjikan di ayat yang ke-7 ini dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Walaupun situasi tidak langsung berubah, tapi Tuhan menjanjikan damai sejahtera. Untuk apa?
supaya kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih peka akan tuntunan Tuhan. Jadi sebenarnya setiap doa itu dijawab. Apakah jawabannya langsung atau damai sejahtera dulu gitu. Supaya kita bisa mendengar tuntunan Tuhan seperti apa. Jadi itu ya, unsur pertama yang penting adalah doa. Unsur yang kedua adalah firman Allah. Firman Allah ini adalah makanan rohani kita. Kalau kita bertumbuh perlu makan ya. Rohani kita juga perlu bertumbuh dengan makan, dalam tanda kutip ya, makan firman Allah. Dalam Yohanes 1, kalau teman-teman pernah baca ya, di Yohanes 1 itu dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang ini sebenarnya ya dari Allah saja, Allah sendiri. Ketika kita membaca Alkitab sebenarnya itu Allah ya. Dan firman-Nya berkuasa mengubahkan hidup kita. Nah, seringkali yang menjadi penyebab kegagalan dalam menghadapi cobaan dikarenakan kurangnya penguasaan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan senjata yang ampuh. Yang membuat kita stagnan, bertumbuh secara rohani, seringkali karena kita kurang baca firman. Kita kurang mendengar firman. Padahal firman Tuhan itu punya peran yang sangat penting loh. Di 2 Timotius 3 ayat 16-17, aku minta siapa lagi ya? Ini kita udah kayak kuis aja. Dari ini agak error. Satu deh yang cowok. Ada siapa di sini? Ada Ray ya? Ray bisa bacain buat kita, Dek? Boleh, Kak. Oke. 2 Timotius 3 ayat 16-17, beginilah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, thank you, Ray. Ya, ini ya, bagaimana peran firman Tuhan dalam pertumbuhan iman kita. Di situ ada beberapa kata kerja ya yang ku tebelin. Jadi bagaimana firman Allah itu pertama dia mengajar kita. Kita diajar, kemudian ditegur. Nih ya, menyatakan kesalahan, kita ditegur. Kemudian yang ketiga, kita dilatih untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, kita dididik dalam kebenaran. Dan yang kelima, kita diberlengkapi dalam perbuatan baik. Pernah nggak sih teman-teman ketika teman-teman baca Alkitab, terus ketika baca satu bagian firman Tuhan gitu ya, teman-teman merasa ini relate banget nih sama apa yang terjadi sama aku, relate banget sama yang tertulis di sana. Pernah ya? Pasti pernah lah. Ya, itu artinya sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kita. Yang pertama, kita diajar untuk melihat kebenaran. Kita akan melihat ke diri kita ya, kita melihat ke diri kita. Oh, kita benar nggak ya? Gitu. Kita diajar untuk melihat kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kita ditegur bahwa apa yang kita pikirkan atau yang kita lakukan itu salah. Dalam hati itu kayak tertegur, merasa tertegur gitu. Nah ya, kemudian setelah merasa tertegur, merasa tahu ya bahwa apa yang kita pikirkan atau yang kita lakukan itu salah, lalu Roh Kudus itu menggerakkan hati kita untuk memperbaiki apa yang salah menjadi benar. Ya, memperbaiki apa yang salah menjadi kebenaran. Jadi ada dorongan gitu untuk kita, oh kayaknya aku nggak akan lakuin ini lagi deh gitu. Dan itu ya proses yang terjadi di dalam diri kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi perubahan hidup dari hidup kita itu tidak hanya dirasakan dampaknya oleh diri kita, tapi juga untuk orang lain. Jadi itu ya peran firman Tuhan dalam pertumbuhan rohani kita. Dan selanjutnya unsur yang ketiga adalah ketaatan. Kalau kita sudah tahu bagaimana harus berdoa, kita tahu harus baca Alkitab, tapi itu akan sia-sia kalau kita tidak mengerjakan unsur yang ini, yaitu ketaatan. Pertumbuhan rohani yang berhasil bukan hanya karena
pengetahuan melalui firman Tuhan saja, melainkan pengalaman melakukan kehendak Tuhan tiap-tiap hari. Kemampuan kita untuk taat bukan berasal dari kekuatan kita, melainkan dari Tuhan. Dasar firman Tuhannya itu diambil dari Filipi 2 ayat 13. Aku minta satu lagi deh, David, ada orangnya? Bisa bacakan untuk kita? Ya, Kak, bisa. Filipi 2 ayat 13, beginilah firman Tuhan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Thank you. Itu ya, yang mengerjakan bukan kita. Bagian kita ini adalah taat. Kita hanya bergerak gitu, dan bagian Tuhan adalah yang memberi pertumbuhan. Ya, aku cerita dikit ya, sebelum aku ditempatkan di Bogor, di masa pelatihan LPMI selama setahun itu aku dipercayakan untuk melayani di UI, di Depok ya. Dan waktu itu aku jalan-jalan di sana dan aku tergerak untuk ngobrol sama satu mahasiswi, dia jilbaban gitu ya, dan dia lagi makan di dekat perpus gitu. Terus aku samperin lalu ngajak dia ngobrol. Di situ yang awalnya ngobrol-ngobrol ringan, lama-lama obrolan itu mengarah ke hal-hal yang rohani. Dan ternyata saat itu dia memang, dan dia cerita ya waktu itu, bahwa dia sedang mempertanyakan tentang apa yang dia yakini. Dan dia sedang mencoba belajar dari yang lain untuk menemukan kebenaran. Dia juga bilang bahwa tiap kali dia tanya teman-temannya yang Kristen, kebanyakan itu menolak untuk menjelaskan tentang Kristus lebih detail. Jadi dia berusaha sendirilah, dia cari di Google, dia pinjam buku-buku di perpus. Memang waktu itu dia sambil makan gitu, sebelahnya ada buku-buku banyak gitu sih, cuman aku nggak perhatiin judulnya ya. Dan dia bilang kayak gitu. Nah, karena dia cerita kayak gitu, lihat dia kepo kayak gitu ya, ini aku ngambil kesempatan lah untuk menceritakan Kristus sama dia. Waktu itu jujur ya, ngobrolnya sambil deg-degan, kayak, aduh, bener nggak ya gitu. Tapi Tuhan mengingatkan aku di dalam hati bahwa tiap jiwa itu berharga. Dan ayat ini, ayat yang barusan dibaca ini, menjadi penguatan buat aku secara pribadi. Gitu. Dan setelah kami ngobrol 30 menitan, lama ya, biasa cewek-cewek kan, kami ngobrol 30 menitan itu dia bilang gini, Kak, makasih ya udah mau ceritain tentang Yesus sama aku. Kalau sampai akhirnya aku menemukan sendiri bahwa memang Yesus itu kebenaran, aku nggak ragu kok buat tinggalkan apa yang aku yakini selama ini. Wow, waktu dia ngomong gitu kayak speechless ya. Ya memang waktu itu dia nggak langsung menerima Kristus ya, tapi minimal aku tahu bahwa ketaatanku ini memberi dampak buat kehidupan orang lain. Ketaatanku ini memberikan kontribusi dalam keputusan rohaninya gitu. Dan di saat itu juga aku tahu bagaimana rasanya melangkah bersama dengan Tuhan. Deg-degan tapi lega gitu. Lega dan ada sukacita yang Tuhan limpahkan gitu di dalam hati. Dia yang mempertemukan, dia yang menciptakan kondisi yang enak untuk ngobrol, Tuhan ya maksudnya, Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menciptakan kondisi itu, dan Tuhan juga yang menggerakkan hatinya untuk merespon seperti itu. Dan aku yakin ketika teman-teman taat, menjadi pelaku-pelaku firman, pasti juga akan mengalami sukacita dan hikmat yang akan menyertai teman-teman. Itu ya, pentingnya ketaatan. Selanjutnya, itu tadi kita belajar 3 unsur ya, yang mendukung pertumbuhan rohani kita. Selanjutnya, media dan sarana yang tepat, media atau sarana yang tepat untuk bertumbuh secara rohani. Seringkali Tuhan memakai apa saja ya. Tuhan bisa memakai apa saja untuk membuat rohani kita ini terus bertumbuh. Kita perlu mengerti media atau sarana atau situasi sekeliling kita ya, yang biasanya Tuhan pakai untuk membentuk kita. Di sini ada 3 hal. Ada 3 cara, 3 media. Yang pertama, disiplin rohani. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Aku minta Luyun deh. Ini gimana baca? Yulanta. Luyun Yulanta. Bisa tolong bacakan deh buat kita?
Bisa, Kak. Oke. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Lihatlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, thank you. Itu ya. Disiplin rohani ini ibarat latihan. Disiplin rohani ini bukan sekedar ritual ya, keagamaan. Namun sikap yang berangkat dari kerendahan hati agar mau dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bukan karena terbeban ya. Contohnya saat teduh. Saat kita melakukannya hanya karena kewajiban atau hanya ketika kita dikejar oleh perasaan bersalah ya, atau takut ditanyain sama kakak PA nih gitu kan, itu akan menjadi sebuah beban gitu bagi kita dan kita akan lelah melakukannya. Akibatnya ya jadi bolong-bolong. Nah seharusnya kita saat teduh itu karena didasari karena kita mengasihi Allah dan kita mau untuk dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari itu. Makanya saran yang ideal untuk saat teduh itu pagi ya, supaya itu untuk mengawali hari kita, mendengarkan janji Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan untuk sepanjang hari itu. Nah, kalau dasarnya udah benar, maka nggak akan sulit lagi kok bagi kita untuk menjadikan saat teduh itu sebagai gaya hidup kita. Tuh ya, jadi disiplin rohani ini bukan untuk mengekang kita, tapi untuk menolong kita memiliki gaya hidup sebagai anak Tuhan. Tuh. Media yang pertama. Kemudian media yang kedua, Tuhan bisa memproses kita melalui komunitas. Aku minta satu lagi deh, banyak sih ayatnya. Minta Joshua, tolong bacain deh buat kita deh. Nah, Amsal 27 ayat 17. Oke, baik Kak. Amsal 27 ayat 17, demikian bunyinya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Thank you. Ya, Tuhan memakai orang-orang sekeliling kita, komunitas kita ini untuk membentuk karakter yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memakai mereka untuk meneguhkan panggilan kita. Ya, ketika kita masuk dalam komunitas ini ya, dalam PMK, atau mungkin di luar PMK ya, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan membentuk kita. Tuhan bisa pakai pembimbing rohani kita untuk mengarahkan kita melalui pemuritan. Itu ya. Tuhan juga ketika kita ada dalam pemuritan, Tuhan juga tidak hanya mendorong kita untuk dimuridkan, tapi Tuhan juga mau kita ini memuridkan. Nah, melaluinya, dia bisa pakai orang yang kita muridkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini masih perlu banyak belajar. Kalau dalam Ibrani 4 ayat 12, dalam Ibrani 4 ayat 12 itu dikatakan firman Allah itu bagaikan pedang bermata dua. Ya, aku menyadari hal ini ya ketika aku mulai memuridkan beberapa mahasiswa. Dalam pemuritan itu, dalam sesi pemuritan itu ya ada diskusi, ada pertanyaan, ada ya jawaban gitu ya. Dan ketika aku mengajar dengan bahan PA gitu ya, dengan mereka, aku sendiri tuh diajar dari apa yang kita bahas sama-sama gitu. Jadi dalam kelompok pemuritan itu tidak hanya membimbing yang dibimbing, tidak hanya kakak PA yang kasih makan dalam tanda kutip ya, kasih makan adiknya, tapi dia juga makan gitu. Pembimbingnya juga merasakan dampaknya. Itu ya, jadi seringkali dibilang ini kelompok yang tumbuh bersama. Jadi tidak hanya horizontal, tapi juga sama kakaknya juga gitu. Dan bahkan Tuhan juga pakai rekan pelayanan kita, tim di komisi, tim di BPH, PMK ini ya, teman-teman kelompok kecil, itu yang akan Tuhan pakai untuk memproses dan membentuk kita. Melalui mereka, kita juga dapat menemukan peneguhan atas panggilan kita. Sering kan ketika kita sama-sama
mereka mensupport kita gitu ya, dengan doa, dengan semangat, dan itu yang akan meneguhkan kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu ya, Tuhan memproses kita melalui komunitas. Kemudian yang ketiga, Tuhan juga memproses kita secara personal, tidak hanya rame-rame ya, tapi Tuhan juga ngomong langsung sama kita melalui pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat yang di situ, aku minta Dinda. Wah, banyak nih, kayaknya borongan. Dinda deh ya, yang bacakan buat kita. Halo Dinda. Apakah sinyalnya error? Oke, kalau gitu Ivana deh, Ivana. Tolong bacain deh. Oke. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan. Oke, itu ya, thank you. Ya, Tuhan memproses kita secara personal ya. Kesulitan demi kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu akan mendorong kita untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Dan disitulah iman kita bertumbuh. Biasanya Tuhan itu mendisiplinkan kita ya. Tuhan mendidik kita untuk melawan dosa yang masih kita pegang erat. Kadang masih ada dosa-dosa favorit begitu ya, yang kayaknya susah banget untuk kita lepaskan. Nah, melalui disiplin itulah Tuhan mendidik kita supaya itu dilepaskan. Dia memangkas karakter-karakter kita yang menghalangi kita untuk menikmati anugerah Tuhan. Itu ya. Kalau contohnya pasti teman-teman juga ada ya, secara personal bagaimana Tuhan mengingatkan, menegur, dan bahkan membalut luka hati kita ya, supaya kita memandang kembali kepada Tuhan. Nah, kita udah belajar unsur yang mendukung pertumbuhan rohani, kita juga udah belajar media atau sarana yang tepat yang Tuhan seringkali pakai untuk kita bisa bertumbuh secara rohani, dan hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah hasil. Kalau kita nanam pohon, kita lihat ya hasilnya, pasti kita perhatikan bener nggak nih, bagus nggak nih, gitu. Nah, kita juga harus perhatikan hasil dari pertumbuhan rohani kita. Ada 3 hal, ada 3 hasil. Yang pertama, buah pertobatan. Di Lukas 3 ayat 8, yang versi BIMK ya, mengatakan tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Kalau teman-teman baca sampai ayat 14 ini, sebenarnya bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan bahwa pertobatan itu bukan hanya sebatas baptisan, bukan hanya sebatas momen, event gitu ya, tapi adanya perubahan hidup. Metanoia, kalau bahasa aslinya itu metanoia itu artinya berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat ya, balik lagi dong, enggak ya, berbalik, metanoia 180 derajat dari hidup yang dikuasai diri sendiri menuju hidup yang dikuasai oleh Kristus. Kunci dari pertobatan adalah menerima Kristus sebagai juru selamat secara pribadi. Tanpa melalui step ini, seseorang tidak bisa menghasilkan buah yang lain. Keputusan untuk menerima Kristus adalah dasar. Nah, coba teman-teman ingat-ingat lagi. Apakah teman-teman sudah pernah melewati step ini? Kalau sudah, kapan? Nah, ini bisa menjadi pertanyaan yang menyadarkan kita ya. Kita posisi kita dalam pertumbuhan rohani saat ini itu udah sampai mana? Ya. Dan selanjutnya yang kedua adalah buah roh. Nih ya, tadi yang disebutin Heta di chat box ya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh ini 1 ya teman-teman, bukan 9. Buah roh ini 1, tapi rasanya 9. Dan buah roh ini dihasilkan dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman bahwa yang menghasilkan buah ini adalah Roh Tuhan melalui hidup kita. Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Bukan karena kita.
bukan karena kita yang berusaha. Artinya, untuk menghasilkan buah roh, kita perlu dikuasai Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya supaya dipenuhi Roh Kudus? Itu ada. Kalau teman-teman mau tahu, kita perlu ada sesi khusus nih, sesi tersendiri. Karena penjelasannya cukup panjang. Bisa-bisa kalau dibahas di sini, kita nge-zoom sampai tengah malam nih. Enggak ya. Nanti kita di lain kesempatan, kalau teman-teman ada waktu atau kepo begitu ya, nanti bisa kita ngobrol lah tentang bagaimana dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu ya. Selanjutnya, yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Kisah Rasul 1 ayat 8, ini siapa yang belum baca ya? Lewina. Tolong dibaca deh, Kisah Rasul 1 ayat 8. Oke Kak, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, thank you. Ya, seorang yang bertumbuh secara rohani tidak menyimpan Injil itu untuk dirinya sendiri, tapi dia akan greget gitu untuk membagikannya ke orang lain. Coba ya, aku tanya ke teman-teman nih, anak IPB nih ya. Kalau pohon jeruk, itu buahnya apa? Bisa on mic? Jeruk. Kalau pohon jeruk, buahnya jeruk. Oke. Kalau pohon duren, buahnya apa? Durian. Durian. Duren jadi durian ya. Oke. Nah, sekarang kalau orang Kristen harusnya berbuah apa? Halo? Kalau orang Kristen harusnya berbuah apa? Ini kenapa jadi di chat box? Kayaknya tadi ada yang on mic. Kasih. Kristen. Oke, apa maksudnya Kristen nih? Krisna, bisa dijelasin nggak? On mic aja. Biar cepat. Oke, konsepnya cuman kakak tadi kan bilang pohon jeruk, buahnya jeruk. Pertanyaan kakak, kalau orang Kristen buahnya apa? Berarti buahnya Kristen dong? Ya, buahnya orang Kristen juga, betul. Thank you. Ya, ini ada yang jawab kasih. Ya, itu nggak salah ya, benar, karena itu bagian dari buah roh. Tapi ketika kita berbicara tentang ini, buah jiwa-jiwa, kalau pohon pisang berbuahnya pisang, ya orang Kristen berbuahnya orang Kristen lainnya dong, benar ya? Nah, bukankah sebenarnya kita ini dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, menceritakan kabar baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuh ya. Ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan memberikan kita kuasa untuk berkata-kata. Jiwa-jiwa yang dipersembahkan Tuhan itu tidak akan binasa. Nah, untuk menghasilkan buah jiwa-jiwa sebenarnya mudah sih teman-teman. Kan nggak mungkin ya Tuhan nyuruh kita untuk melakukan hal yang mustahil. Tapi memang perlu latihan. Nah, kalau teman-teman mau, kita bisa belajar sama-sama sih. Supaya waktu kita 3-4 tahun, mungkin bukan 3-4 tahun lagi ya, 2-3 tahun lagi kita di kampus ini nih, benar-benar efektif dipakai Tuhan. Jadi kita tidak hanya berprestasi di perkuliahan, menghasilkan IP, tapi juga kita memakai waktu ini untuk menyenangkan hati Tuhan dan berkontribusi dalam kehidupan rohani orang lain. Ya, so teman-teman, itu kesimpulannya, kita sampai ke kesimpulannya, itu yang aku sharingkan pada malam hari ini. Untuk bertumbuh secara rohani kita perlu memperhatikan 3 hal, ya. 9 hal sih, karena dikalikan ya. Kita perlu memperhatikan 3 unsur pendukung pertumbuhan kita, yaitu doa, firman Allah, dan juga ketaatan. Lalu kita juga perlu memperhatikan medianya, ya. Kalau pohon itu tanahnya, cara Tuhan membentuk kita untuk bertumbuh secara rohani melalui disiplin rohani, melalui proses komunal, melalui proses personal. Kemudian kita juga perlu memastikan ada 3 hal yang kita hasilkan dari pertumbuhan rohani kita, yaitu buah pertobatan, buah roh, dan juga buah jiwa-jiwa. Aku akan nutup sharing firman Tuhan ini dengan quote-nya Rick Warren ya. God's ultimate
goal for your life on earth, it's not comfort, but character development. He wants you to grow up spiritually and become like Christ. Tujuan utama Tuhan dalam kehidupanmu di dunia bukanlah kenyamanan, melainkan perubahan karakter. Dia mau agar kamu bertumbuh secara rohani dan menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan tidak menciptakan kita tanpa tujuan yang jelas ya, teman-teman. Dia ingin memakai hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan itu terlihat dari perubahan hidup kita. Tadi kita belajar bahwa pertumbuhan rohani itu diawali dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanpa relasi dengan Tuhan, kita akan capek dan putus asa saat kita berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, aku mau ngajak teman-teman melihat kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kamu benar-benar memiliki relasi dengan Tuhan? Apakah Tuhan Yesus sudah menjadi pusat dari kehidupanmu? Ingat, pertumbuhan rohani terjadi bukan karena kamu beragama Kristen atau lahir di keluarga Kristen, tapi karena kamu memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Kalau ada di antara teman-teman yang belum atau ada yang masih ragu, apakah aku memiliki relasi dengan Tuhan secara pribadi? Aku mau mengajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama dengan aku. Ya, kita berdoa. Bagi teman-teman yang masih ragu apakah sudah memiliki relasi dengan Tuhan, boleh mengikuti doaku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Aku membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tata hatiku, bentuklah aku menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Oke, ya, kongres ya buat teman-teman yang baru berdoa menerima Kristus tadi ya. Kalian baru saja memulai kehidupan rohani yang bertumbuh dalam Tuhan. Nah, boleh yang tadi ikut berdoa, mungkin dari antara teman-teman ada yang ikut berdoa, bisa kasih reaction-nya. Ada nggak dari teman-teman tadi yang berdoa? Oke. Kayaknya sudah semua ya ini ya. Oke, jadi itu ya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa untuk mempraktekkan apa yang kita udah pelajari hari ini dan terus memelihara iman di dalam Tuhan. So, semangat bertumbuh ke arah Kristus, Roh Kudus yang akan memampukan kita. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di sini atau DM atau WA, boleh banget lah ya. Silahkan. Selanjutnya aku kembalikan ke siapa nih? MC? Oke, terima kasih Kak Hana buat sharing firman Tuhan yang luar biasa ya. Tadi tentang pertumbuhan rohani. Mungkin Kak, kami dari panitia menyediakan waktu sedikit, mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan dan butuh banget dijawab secara langsung ya. Teman-teman boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau boleh langsung raise hand dan bisa dipersilakan untuk on mic. Oke, sambil menunggu teman-teman punya pertanyaan, sebenarnya aku sendiri punya pertanyaan nih ya Kak Hana terkait pertumbuhan rohani tadi. Jadi tadi kan pertumbuhan rohani itu dari unsur media sarana ketika kita udah berikan yang terbaik gitu ya, kan hasilnya itu yang pasti buah gitu ya Kak, buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa. Tapi ketika tadi kan kita ibaratkan seperti pohon gitu ya Kak. Ada beberapa pohon yang ketika udah dikasih media terbaik nih untuk tumbuh, udah dikasih unsur yang baik untuk mendukung pertumbuhannya, tapi nggak berbuah gitu Kak. Nah pertanyaanku Kak, itu kan bisa aja terjadi kepada kita gitu. Gimana kalau misalnya kita merasakan kemerosotan pertumbuhan rohani tadi karena kita merasa nggak ada buah gitu Kak dari
hal-hal yang udah kita lakukan tadi, misalnya kita udah berdoa, kita udah mendengarkan firman Allah, tapi ngerasa kalau kok nggak ada buah gitu dari apa yang sudah aku lakukan gitu. Itu gimana menurut Kak Hana? Mungkin itu dari aku, Kak. Oke, boleh bisa langsung dijawab? Ya, silahkan Kak. Oke, waktu Queen nanya ini tuh aku teringat ya di 1 Korintus 3 ayat 6. Ya, ayat 6. Di sini Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, sebagaimanapun kita memberikan situasi ya, media yang tepat, unsur yang tepat begitu ya kepada seseorang gitu untuk bisa bertumbuh secara rohani, tapi kok rasanya buahnya nggak kelihatan gitu ya. Mungkin dia jenis yang kaktus yang berbuahnya lama, atau jenis duren yang berapa tahun sekali baru berbuah gitu ya. Kan ada macam-macam ya. Tiap orang itu punya punya latar belakang itu berbeda-beda. Tiap orang punya proses hidupnya masing-masing. Dan pastinya Tuhan akan mengerjakan itu. Ya mungkin masa kita kan di perkuliahan itu 4 tahun ya, gitu. Mungkin kita dipercayakan untuk bisa membina adik ini gitu ya. Kita langsung contohkan dalam pemuritan lah ya. Misalnya kita sedang membina satu adik, kok rasanya sampai dia hampir lulus itu kok nggak ada perubahan gitu. Ya mungkin dia tipe pohon durian ya, yang mungkin ada buahnya ketika dia sudah lulus kuliah gitu. Ya kita tidak bisa membatasi ya bagaimana Tuhan bekerja, tapi percayalah bahwa firman Tuhan yang kita tabur itu tidak akan sia-sia. Jadi kalaupun Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang seperti ini ya, yang bertumbuhnya dikatakan lambat gitu, yaitu mungkin bisa jadi Tuhan sedang membentuk kita untuk sabar, belajar sabar. Jadi itu ya, tadi kan dijelaskan bahwa proses komunal itu tidak hanya kita memberi makan adik PA kita, tapi kita juga diajar gitu. Kita tidak hanya mengajar adik PA kita, tapi kita juga diajar oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi kalaupun ada orang yang kok nggak kelihatan sih buahnya gitu, ya bagian kita menanam, bagian kita menyiram, tapi kembali lagi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi semangat aja. Oke, terima kasih banyak Kak Hana buat jawabannya. Apakah teman-teman lain punya pertanyaan? Jadi aku ingin menyampaikan sedikit ya tadi tentang apa yang aku garis bawahi dari sharing firman yang dibawakan oleh Kak Hana, bahwa tadi yang paling penting pertumbuhan rohani itu tidak instan tapi butuh proses gitu, dan butuh proses ini dia progresif gitu ya, kayak yang kalau digrafikan itu yang naik gitu. Dan pertumbuhan rohani ini bukan sekedar pengetahuan tetapi pengenalan akan Tuhan secara pribadi, dan pertumbuhan rohani ini dilakukan dengan dua arah. Jadi antara kita kepada Tuhan dan Tuhan kepada kita. Dan itu tadi udah dijelaskan oleh Kak Hana, unsur, media, sarana yang dibutuhkan untuk bertumbuh rohani, serta apa sih hasil yang kita dapatkan dari pertumbuhan rohani tadi. Mungkin itu dari aku. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan secara pribadi kepada Kak Hana, mungkin Kak Hana boleh taruh kontaknya atau di kontak yang bisa dihubungi di kolom chat. Boleh. Oke, teman-teman bisa menghubungi Kak Hana lewat kontak itu ya untuk bertanya lebih lanjut.